Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau ternyata ada semacam rahasia buat sukses secara finansial? Bukan sihir, tapi sebuah formula yang katanya sudah dipakai oleh lebih dari 500 orang super kaya di Amerika. Nah, hari ini kita bakal dalami intisari dari buku legendaris Think and Grow Rich. Dan ini penting banget buat digarisbawahi, ini bukan buku motivasi, ayo semangat, biasa. Buku ini hasil riset gila-gilaan selama lebih dari 20 tahun. Proyek ini digagas oleh Andrew Carnegie, si raksasa industri baja. Dia menantang penulisnya, Napoleon Hill, buat menemukan dan merumuskan sebuah filosofi kesuksesan yang bisa dipakai siapa saja. Betul. Bahkan oleh orang yang mulai dari nol besar, nggak punya uang, pendidikan tinggi, atau koneksi. Jadi, misi kita buat Anda kali ini adalah kita coba bongkar bareng beberapa prinsip intinya. Bukan cuma soal apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke gimana cara kerjanya, psikologi di baliknya. Siap? Oke, mari kita mulai. Prinsip pertama, dan katanya yang paling dasar dari semuanya adalah hasrat atau desire. Kita mulai dari mana nih? Kisah Barnes mungkin ya? Yap, kita mulai dengan kisah yang paling terkenal, Edwin C. Barnes. Sumber kita ini melukiskan dia bukan sekedar ingin, tapi punya hasrat membara buat jadi rekan bisnis Thomas A. Edison. Dan perlu digarisbawahi nih, tujuannya itu spesifik banget. Bekerja dengan Edison, bukan untuk Edison. Ini perbedaan yang krusial ya. Betul. Tapi rintangannya, ya seperti yang bisa Anda duga, gede banget. Dia nggak kenal Edison, dan yang lebih parah, dia sama sekali nggak punya uang buat ongkos kereta ke New Jersey. Ini kan biasanya titik di mana ya 99% orang bakal bilang, ya sudahlah, mimpi aja. Tapi Barnes ini beda. Beda banget, dia nekat naik kereta barang. Coba bayangin, sampai di lab Edison, penampilannya digambarkan kayak gelandangan. Tapi disinilah bagian yang menarik. Tunggu dulu, Edison, seorang jenius, ngasih dia pekerjaan cuma karena dia suka ekspresi wajahnya. Ini kedengarannya agak mitos ya. Apa nggak ada faktor lain yang lebih praktis? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena ini bukan cuma soal tampang pertekad. Edison sendiri, dalam kutipan di buku ini, ngejelasin logikanya. Oh, oke. Gimana katanya? Dia bilang dari pengalamannya bertahun-tahun, kalau ada orang yang pengen sesuatu begitu dalam, sampai rela mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu tujuan, orang itu pasti menang. Jadi Edison nggak ngelihat gelandangan, dia ngelihat semacam investasi dengan probabilitas sukses yang tinggi. Dia melihat seseorang yang udah all in. Oke. Jadi ini bukan soal firasat, tapi lebih ke pengenalan pola. Edison melihat pola seorang pemenang. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Barnes kan nggak langsung duduk di ruang rapat kan? Jauh dari itu. Dia dikasih pekerjaan dengan gaji rendah yang sama sekali nggak penting buat Edison. Tapi penting banget buat Barnes. Ini kesempatannya. Dan yang paling menarik dari analisis buku ini adalah pergeseran psikologis yang dilakuin Barnes. Sejak hari pertama, di dalam benaknya, dia itu udah jadi mitra Edison. Wow. Dia nggak ngelihat dirinya sebagai pesuruh, tapi sebagai partner yang lagi magang. Ini poin kuncinya. Dia bertindak seolah-olah tujuannya udah tercapai. Dia mengubah identitasnya duluan. Jadi apa yang terjadi pas kesempatan beneran datang? Kesempatan itu datang 5 tahun kemudian dalam bentuk sebuah produk yang bisa dibilang gagal. Edison baru aja nyempurnain mesin dikte yang kita kenal sebagai Ediphone. Tapi para penjualnya pesimis. Mereka bilang alat ini nggak bakal laku. Betul. Mereka nggak ngelihat potensinya. Tapi Barnes melihatnya, karena dia udah mikir kayak seorang mitra. Dia nggak lihat produk, dia lihat peluang bisnis. Tepat sekali. Dia bilang ke Edison, saya bisa menjualnya. Dan dia buktiin, dia sukses banget. Sampai Edison ngasih dia kontrak eksklusif buat masarin dan distribusiin mesin itu ke seluruh negeri. Dari situ lahir slogan itu ya? Iya, dibuat oleh Edison dan dipasang oleh Barnes. Kemitraan yang berlangsung lebih dari 30 tahun dan bikin dia jadi orang yang sangat kaya. Luar biasa. Jadi pelajarannya di sini bukan cuma soal persistensi, tapi soal gimana cara kita memandang diri sendiri saat memulai. Kisah Barnes ini tentang komitmen total. Betul. Tapi ini jadi bikin saya mikir ya. Seberapa tipis sih batas antara ketekunan sama ya keras kepala yang buta? Apa yang terjadi kalau kita terus maju padahal seharusnya berhenti? Itu pertanyaan yang sangat penting. Dan buku ini seolah-olah udah ngantisipasi itu dengan ngasih contoh tandingan yang sempurna buat ngejawabnya. Oh iya? Kisah yang disebut 3 kaki dari emas. Ini antitesis dari kisah Barnes.
Ini kisah tentang pamannya seorang pria bernama R.U. Darby. Iya, mereka ikut demam emas, kerja keras berminggu-minggu, dan akhirnya nemu urat biji emas. Wah, Sampel pertama ngebuktiin mereka punya tambang yang kaya banget di Colorado. mereka langsung semangat dong pastinya. Jelas, ngumpulin uang dari keluarga, dari teman-teman, buat beli mesin pengeboran, pengapalan emas pertama berhasil, utang mulai lunas, dan keuntungan besar udah di depan mata. Terus, Terus, tiba-tiba, urat emasnya hilang. Lenyap gitu aja. waduh, mereka pasti panik. Panik, mereka terus ngebor, coba nemuin lagi jejak emas itu, tapi hasilnya nihil. Akhirnya, ya mereka menyerah. Buku ini bilang mereka memutuskan untuk berhenti. Dan ini pasti keputusan yang mereka sesali ya. Keputusan yang menghantui mereka seumur hidup. Mereka jual semua mesinnya ke tukang loak cuma seharga beberapa ratus dolar, terus pulang dengan tangan hampa. Merasa kalah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Enggak. Tukang loak ini, sebelum ngapa-ngapain, dia ngelakuin satu hal yang nggak dilakuin sama Paman Darby. Apa itu? Dia nyewa seorang ahli. Seorang insinyur pertambangan. Oh, cerdas. Insinyur itu datang, periksa tambangnya, dan nemuin kalau Paman Darby itu nggak tahu apa-apa soal garis patahan geologis. Dia ngelakuin beberapa perhitungan dan nemuin fakta yang mencengangkan. Jangan bilang. Urat emas itu cuma berjarak 3 kaki dari titik di mana mereka berhenti ngebor. 3 kaki, cuma 3 kaki. Ya ampun, saya bisa ngerasain sakitnya penyesalan itu. Itu pasti sakit banget. Banget! Bayangin hidup dengan pengetahuan kalau Anda nyerah sedekat itu dari kekayaan yang bisa ngubah hidup. Dan si tukang loa akhirnya jadi kaya raya dari situ. Persis, dia menambang jutaan dolar dari tambang itu. Jadi pelajaran di sini bukan cuma jangan menyerah. Pelajaran yang lebih dalam itu jangan menyerah sebelum cari nasihat ahli. Kegagalan Paman Darby bukan karena urat emasnya hilang, tapi karena dia menyerah pada keputusasaannya sendiri, bukan pada fakta. Tepat! Tapi ada hikmahnya kan? Si R.U. Darby, keponakannya itu, dia belajar sesuatu yang sangat berharga. Betul. Darby ngubah kerugian finansial terbesar dalam hidupnya jadi aset terbesarnya. Dia masuk ke bisnis asuransi jiwa. Oke. Dia cerita, setiap kali calon nasabah nolak dan bilang tidak, dia bakal senyum dan bilang ke dirinya sendiri, saya pernah berhenti 3 kaki dari emas, saya nggak akan pernah berhenti cuma karena seseorang bilang tidak. Dia memprogram ulang responsnya terhadap penolakan. Iya, dan hasilnya, dia jadi salah satu dari sedikit penjual yang berhasil jual asuransi senilai lebih dari 1 juta dolar per tahun pada masa itu. Kegagalan di tambang emas justru jadi bahan bakarnya. Ini nunjukin gimana buku ini nggak cuma ngasih cerita inspiratif, tapi juga metode praktis buat ngubah pola pikir. Benar, buku ini kemudian ngasih resepnya. Sebuah formula yang isinya 6 langkah praktis buat ngubah hasrat jadi uang. Ayo kita bedah 6 langkah ini. Langkah pertama, tentukan jumlah uang yang Anda inginkan secara pasti. Bukan banyak uang, kenapa sih harus spesifik? Gini, karena otak kita, terutama pikiran bawah sadar, itu kerjanya lebih baik kalau targetnya konkret. Banyak uang itu kan abstrak, nggak bisa ditindaklanjuti. Tapi 1 miliar rupiah, itu target yang jelas. Ini ngasih pikiran Anda sebuah masalah untuk dipecahkan. Oke, masuk akal. Langkah kedua, tentukan dengan pasti apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya. Ini penting, nggak ada yang gratis. Ini prinsip nilai. Anda nggak bisa berharap dapat sesuatu tanpa ngasih sesuatu. Entah itu waktu Anda, ide Anda, layanan Anda. Ini nempatin Anda di posisi sebagai pencipta nilai, bukan peminta-minta. Langkah ketiga dan keempat ini saling berkaitan ya. Tetapkan tanggal yang pasti kapan Anda mau memilikinya, dan buat rencana yang pasti untuk mencapainya. Terus, Mulai sekarang juga, siap atau nggak siap. urgensi dan aksi. Tanggal itu menciptakan tenggat waktu yang maksa kita buat nggak nunda-nunda. Dan perintah buat mulai sekarang juga itu penangkal dari analisis paralisis. Kelumpuhan karena terlalu banyak mikir ya. Betul. Rencana nggak harus sempurna, yang penting itu momentum. Lanjut, langkah kelima. Tulis semuanya dalam sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas. Jumlah uang, tanggal, imbalan, dan rencananya. Ini proses mengkristalkan ide Anda dari bentuk abstrak jadi sesuatu yang nyata dan tertulis. Ini bikin ide itu jadi lebih resmi buat pikiran Anda. Nah, langkah keenam. Ini nih bagian yang mungkin kedengaran paling hokus pokus buat sebagian orang. Iya. Bacalah pernyataan tertulis Anda dengan suara keras 2 kali sehari,
pagi dan malam. Dan pas baca, Anda harus melihat, merasakan, dan percaya seolah-olah Anda udah punya uang itu. Gimana cara kerjanya secara logis? Oke, ini sebetulnya bukan sihir. Ini tuh soal pemrograman pikiran sadar. Secara psikologis, proses ini bekerja dengan memanfaatin apa yang kita sebut neuroplastisitas. Oke, Dengan ngulang-ulang sebuah ide secara emosional, Anda secara fisik ngebentuk dan memperkuat jalur saraf baru di otak. Anda bikin keyakinan itu jadi bagian dari, ya, sistem operasi default Anda. jadi pikiran bawah sadar itu nggak berdebat atau mempertanyakan. Nggak sama sekali, dia cuma ngeeksekusi program yang paling sering Anda jalanin. Jadi ini kayak latihan di gym tapi buat otak. Makin sering diulang, makin kuat otot keyakinan itu. Persis. Dan ini ngebawa kita ke konsep berikutnya yang jadi fondasi dari semua ini. Keyakinan. Buku ini nyebut keyakinan sebagai kepala kimiawan pikiran. Maksudnya? Waktu keyakinan dicampur dengan pikiran, pikiran bawah sadar akan nerjemahin itu. Keyakinan itu satu-satunya penangkal buat kegagalan. Tapi ini kan kayak pedang bermata dua ya. Gimana kalau pikiran yang kita ulang-ulang itu justru pikiran negatif? Anda nangkep poin yang sangat krusial. Pikiran bawah sadar itu netral. Dia nggak bedarin antara impuls yang konstruktif sama yang destruktif. Jadi, Pikiran yang didominasi rasa takut atau keraguan bakal diterjemahin jadi kenyataan sama cepetnya dengan pikiran yang didorong keberanian atau keyakinan. Makanya ngendalin diet mental kita itu sama pentingnya kayak diet fisik. pikiran kita akan mengambil sifat dari apa yang paling sering kita konsumsi. Betul. Ada satu kisah dalam buku ini yang, wah, sangat personal, sangat kuat, yang benar-benar ngegambarin perpaduan antara hasrat dan keyakinan ini. Kisah tentang putranya ya. Iya, kisah penulis sendiri tentang putranya, Blair. Dia lahir tanpa telinga luar dan diagnosis dokter itu menyedihkan banget. Dia kemungkinan besar bakal tuli dan bisu seumur hidup. Ini vonis yang bakal ngehancurin 99% orang tua. Tapi ayahnya, Napoleon Hill, nolak buat nerima diagnosis itu sebagai takdir. Jadi apa yang dia lakukan? Di dalam benaknya, dia bikin keputusan. Bukan harapan ya, tapi keputusan bahwa putranya akan mendengar dan berbicara. Hasratnya jadi sebuah obsesi yang tenang. Dia kemudian mulai menanamkan hasrat ini ke dalam pikiran anaknya. Dia meyakinkan anaknya kalau kekurangannya itu bukan beban, tapi aset yang bakal ngasih dia kekuatan unik. Terus, mereka bikin penemuan luar biasa. Iya, mereka nemuin kalau si anak bisa mendengar musik melalui konduksi tulang. Konduksi tulang, itu gimana rasanya ya? Bayangin gini deh, Anda nggak dengar pakai telinga, tapi Anda ngerasain getaran musiknya itu langsung di tulang rahang dan tengkorak Anda. Wah, Rasanya kayak seluruh tubuh Anda jadi sebuah speaker. Dengan nempelin giginya ke pemutar piringan hitam, Blair bisa ngerasain melodi dan ritme. Penemuan ini adalah bukti pertama buat sang ayah kalau ada jalan lain. bahwa vonis dokter bukanlah satu-satunya kebenaran. Tepat. Dan itu jadi titik balik. Ayahnya pakai penemuan ini buat ngebangun keyakinan dalam diri Blair. Oke, Dia terus-terusan bilang ke anaknya kalau alam semesta lagi kerja buat dia. Kalau suatu hari nanti, alat yang sempurna bakal datang. Dia secara sistematis menipu dalam arti positif, pikiran bawah sadar anaknya buat percaya sama hasil yang belum kelihatan. dia menciptakan realitas internal yang lebih kuat daripada realitas eksternal. Puncaknya terjadi pas Blair udah dewasa dan kuliah. Secara kebetulan, dia nemu alat bantu dengar baru yang lagi diuji coba. Dia coba, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa dengar secara normal. Itu pasti momen yang mengubah segalanya. Dan disinilah kekuatan pikiran yang udah terlatih puluhan tahun ngambil alih. Bagi orang biasa, mungkin reaksinya cuma, wow, akhirnya aku bisa dengar. Tapi bagi Blair, dorongan pikiran berikutnya adalah yang mengubah kekurangannya jadi aset terbesar. Apa yang dia pikirkan? Dia langsung nulis surat ke produsen alat itu, bikin rencana pemasaran, dan akhirnya langsung dipekerjakan. Ini kan mengubah total cara pandang kita soal nasib. Tepat, nasib itu bukan sesuatu yang menimpa kita, tapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam. Oke, kalau pikiran bawah sadar kita sekuat dan ya seberbahaya itu, berarti kita harus proaktif menjaganya dong. Harus. Pertanyaannya, gimana caranya? Apa ada tombol yang bisa kita pencet buat masukin program yang kita mau? Ada. Dan inilah inti dari bab 4, autosugesti. Autosugesti. Oke, Hill menyebut ini langkah ketiga menuju kekayaan. Konsep dasarnya, dia pakai analogi yang bagus banget. Bayangkan
pikiran bawah sadar Anda itu kayak taman yang subur. Oke, taman yang subur. Saya suka analoginya. Terus, apa yang terjadi kalau taman itu kita diamin aja? Nggak diurus? Yang tumbuh pasti gulma, rumput liar. Dan yang menarik, gulma itu kan nggak butuh usaha buat tumbuh. Bener juga. Pikiran negatif, ragu-ragu, takut, itu tuh kayak default setting kita. Tumbuh sendiri aja gitu, tanpa diundang. Justru buat nanam benih sukses, itu yang butuh tindakan sadar. Bagian ini yang sering orang lupa. Nah, disinilah peran autosugesti masuk. Jadi, ini proses kita sengaja nanam benih yang kita mau sukses, kaya, kreatif di taman pikiran itu. Hill bahkan bilang kita punya kontrol mutlak. Tapi, tunggu dulu. Ini kedengarannya masih mirip afirmasi biasa. Apa bedanya? Nah, pertanyaan bagus. Ini intinya. Bedanya cuma satu kata. Emosi. Iya, emosi. Pikiran bawah sadar kita itu nggak peduli sama kata-kata. Dia nggak ngerti bahasa logika. Dia cuma ngerespons bahasa perasaan. Makanya Hill bilang, kata-kata saja tidak cukup. Anda membutuhkan bahan bakar emosi. Jadi kalau saya cuma ngomong, saya kaya di depan cermin, tapi hati saya hampa, itu nggak ngaruh sama sekali. Sama sekali nggak. Itu cuma mantul aja di pikiran sadar. Nggak akan pernah nembus ke tanah subur di bawah sadar. Biar bisa nembus, pikiran itu harus dicampur sama emosi yang kuat. Dan emosi paling kuat buat ini, kata Hill, adalah keyakinan, faith. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi bukan pengulangan mekanis. Terus gimana cara praktisnya nanam benih ini pakai keyakinan? Ada langkah-langkahnya? Ada. Dan ini yang Hill sebut cetak birunya. Spesifik banget. Ada 3 langkah. Pertama, tulis pernyataan Anda. Ditulis ya? Iya, ditulis. Isinya harus ada 3 hal. 1. Jumlah uang yang tepat. Jangan bilang banyak uang. Sebutin angkanya, 1 miliar rupiah. 2. Batas waktu yang pasti. Misalnya 31 Desember 2025. 3. Ini yang paling penting. Jelaskan layanan atau barang apa yang mau Anda kasih sebagai imbalannya. Wah, tunggu. Poin ketiga itu krusial. Jadi ini bukan minta, tapi barter. Saya mau 1 miliar, sebagai gantinya saya akan kasih. Misalnya, jasa konsultasi terbaik buat 100 UKM. Gitu. Tepat sekali. Jadi, ada keseimbangan antara keinginan dan kontribusi. Langkah kedua, ulangi secara rutin. Bacakan pernyataan itu keras-keras. Pagi pas bangun, malam sebelum tidur. Biar semua indera kita terlibat. Dan yang ketiga, yang paling puncak. Yang ketiga ini puncaknya. Visualisasikan dengan keyakinan. Jadi pas baca, tutup mata, dan lihat, dengar, rasain seolah-olah Anda udah punya uang itu. Rasain senengnya. Tapi, ada tapinya. Jangan cuma bayangin hasilnya. Visualisasikan juga prosesnya. Anda lagi ngasih layanan yang Anda janjiin itu, ini yang bikin jadi nyata. Betul sekali. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang cukup menarik buat direnungkan. Gimana tuh? Kan bab ini ngejelasin kalau pikiran bawah sadar itu nggak memihak. Dia netral. Dia bakal numbuhin benih apapun yang kita tanam. Baik itu bunga atau rumput liar, selama diberi emosi yang kuat. Nah, itu dia. Kalau prinsip ini bekerja buat keinginan positif yang dibalut keyakinan, coba deh kita bayangin sebaliknya. Maksudnya? Gimana dampaknya kalau seseorang secara nggak sadar ya, terus-terusan ngelakuin hal yang sama, tapi dengan emosi negatif yang kuat. Misalnya? Rasa takut atau cemas yang mendalam dan terus-terusan. Tepat. Kekayaan macam apa yang kira-kira lagi mereka bangun buat diri mereka sendiri? Nah, pertanyaan itu langsung nyambung ke fondasi kedua, pengetahuan khusus. Dan di sini Hill lagi-lagi menghancurkan mitos. Mitos pengetahuan adalah kekuatan. Waduh, saya dulu punya stikernya di laptop waktu kuliah. Kita semua pernah percaya itu. Tapi Hill bilang itu cuma kebenaran setengah matang. Pengetahuan itu sendiri nggak punya kekuatan apa-apa. Cuma informasi diam. Contohnya gini deh, coba pikirin universitas. Oke. Di sana kan ada semua jenis pengetahuan. Tapi kenapa kebanyakan profesor hidupnya biasa-biasa aja secara finansial? Karena? Mereka cuma ngajarin ilmunya, bukan makai ilmunya buat bangun sesuatu. Tepat. Mereka ahli dalam mengajar, bukan dalam mengorganisir atau mengaplikasikan pengetahuan itu jadi rencana. Jadi, definisi yang benar menurut Hill, pengetahuan itu cuma potensi kekuatan. Dia baru jadi kekuatan beneran kalau diorganisir jadi rencana aksi yang praktis, menuju tujuan akhir yang pasti. Jujur, bagian ini yang paling bikin saya kaget.
Jadi gelar S3 pun nggak otomatis bikin seseorang terdidik menurut definisi Hill. Kontroversial banget ya. Tapi jadi logis kalau kita lihat asal katanya. Terdidik atau educated itu dari kata Latin educo. Artinya bukan memasukkan tapi mengembangkan dari dalam. Jadi orang terdidik sejati itu bukan yang otaknya penuh fakta. Tapi orang yang udah ngembangin fakultas pikirannya sehingga dia bisa dapat apapun yang dia mau tanpa melanggar hak orang lain. Ini soal kemampuan mikir dan bertindak, bukan cuma hafal. Contoh Henry Ford di buku ini benar-benar gila sih. Waktu di pengadilan itu kan pengacara lawan coba bikin dia kelihatan bodoh. Iya, ditanyain pertanyaan-pertanyaan umum yang nggak penting. Betul. Siapa Benedict Arnold atau berapa tentara Inggris yang dikirim ke Amerika? Dan Ford yang pendidikannya nggak tamat SD, akhirnya kesal kan? Dia kasih jawaban yang bikin satu ruangan diem. Dia nunjuk pengacara itu terus bilang, di meja saya ada deretan tombol. Kalau saya butuh jawaban, saya tinggal panggil ahli yang bisa jawab dalam hitungan menit. Terus dia nanya balik. Iya, dia bilang, bisa Anda jelaskan mengapa saya harus memenuhi pikiran saya dengan pengetahuan umum? Kalau saya bisa panggil orang yang punya pengetahuan apapun yang saya butuhkan. Hahaha, skakmat itu. Pengajarannya pasti langsung diem. Intinya, Ford itu sadar dia nggak perlu tahu semuanya sendiri. Betul. Dan itu ngarah ke konsep aliansi mastermind. Anda nggak harus jadi ahli di semua bidang. Kelilingi aja diri Anda dengan para ahli, hukum, marketing, keuangan. Ini pesan yang membebaskan banget loh. Latar belakang sekolah formal Anda bukan batasan. Edison sekolah cuma 3 bulan. Ford nggak tamat SD. Tapi suksesnya luar biasa. Karena bukan soal apa yang mereka hafal, tapi gimana mereka mengorganisir dan menggunakan pengetahuan khusus, baik punya mereka sendiri maupun punya orang lain. Oke, jadi tujuan udah diprogram lewat autosugesti. Bahan bakunya pengetahuan khusus, udah tahu cara dapetinnya. Tapi ini kan semua masih abstrak, kayak potongan puzzle. Di mana kita ngerakit ini semua jadi rencana yang nyata. Ada bengkelnya gitu di pikiran kita. Anda pakai kata yang pas banget. Hill nyebutnya persis kayak gitu, bengkel pikiran. Dan bengkel itu adalah fondasi ketiga kita, imajinasi. Imajinasi. Iya, disinilah semua bahan baku, pengetahuan, pengalaman, ide dirakit jadi satu rencana yang utuh. Di sini hasrat yang tadinya nggak kelihatan, mulai dikasih bentuk dan wujud. Napoleon Hill bahkan nulis satu-satunya batasan manusia terletak pada pengembangan dan penggunaan imajinasinya. Ini pernyataan yang berani banget. Sangat berani. Tapi dia membaginya jadi 2 alat utama di bengkel ini. Pertama itu imajinasi sintetis. Ini nggak nyiptain sesuatu yang baru dari nol. Terus tugasnya apa? Tugasnya ngambil konsep, ide, atau rencana yang udah ada, terus diatur jadi kombinasi baru. Kayak koki ngeracik resep baru dari bahan-bahan yang udah ada. Oke, jadi kayak nge-remix gitu ya? Persis. Sebagian besar inovasi lahir dari sini. Alat kedua, ini yang lebih misterius. Namanya imajinasi kreatif. Inilah sumber ilham, inspirasi atau firasat. Kata Hill, lewat sinilah pikiran kita bisa ngobrol sama kecerdasan tak terbatas. Wow. Ini nggak bisa dipaksa, biasanya muncul kalau hasrat kita lagi kuat-kuatnya. Dan titik awal dari semua ini kan sebuah ide. Ada satu cerita di buku yang nunjukin kekuatan ide. Soal seorang pria yang tiba-tiba bikin keputusan tegas, bukan semoga, tapi keputusan definitif, dia mau dapat $1 juta. Dan dia nggak diam aja, dia langsung ambil tindakan. Dia umumkan, besok mau kasih khotbah, judulnya, apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki $1 juta. Dia belum punya uangnya, tapi udah bikin rencananya. Betul. Dan yang terjadi selanjutnya kayak di film. Ternyata di jemaat ada industrialis kaya, Philip D. Armour, dia dengerin khotbah itu. Terkesan banget. Selesai acara, dia samperin pria itu dan bilang, saya suka khotbah Anda. Besok datang ke kantor saya kasih Anda $1 juta. Dan beneran dikasih. Gila. Cuma karena dia berani bikin keputusan dan nyatain rencananya. Kisah itu rangkuman sempurna dari formulanya Hill. Ide yang jelas, ditambah tujuan pasti, ditambah rencana pasti, sama dengan harta karun. Ini nunjukin kekayaan itu datang sebagai respons atas permintaan yang pasti, bukan kebetulan. Ada satu pemikiran lagi soal ide yang kuat banget. Hill bilang, awalnya kita yang kasih nyawa ke sebuah ide. Tapi kalau kita terus pelihara, ide itu seolah-olah jadi hidup dan punya kekuatannya sendiri. Betul. Ide itu kekuatan tak berwujud,
tapi seringkali lebih kuat dari otak yang melahirkannya. Ide-ide hebat bisa terus hidup jauh setelah penciptanya nggak ada. Sebagai penutup, Napoleon Hill ngasih tantangan buat pembacanya. Dan saya rasa ini cara yang paling pas buat ngakhirin diskusi kita. Dia nulis, baca seluruh bab ini dengan suara keras sekali setiap malam sampai Anda benar-benar yakin bahwa prinsip autosugesti itu benar. Saat Anda membaca, garis bawahi dengan pensil setiap kalimat yang membuat Anda terkesan. Sebuah panggilan untuk bertindak. Untuk benar-benar meresapi, bukan cuma tahu di kepala. Karena pengetahuan ini baru jadi kekuatan kalau diaplikasikan. Dan itu membawa kita ke pemikiran terakhir untuk Anda. Bahan baku Anda, pengetahuan khusus, ada di mana-mana di sekitar Anda. Cetak biru Anda, imajinasi dan ide, udah ada di dalam diri Anda. Proses konstruksinya adalah rencana yang terorganisir. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Anda bisa membangun kesuksesan, tapi rencana terorganisir apa yang akan Anda mulai bangun hari ini.